maaf kepada PKI atau tidak. Nanti Anda yang menilai apakah PKI itu pejuang atau pecundang, apakah PKI itu pahlawan atau bajingan, saudara. Nanti Anda yang menilai. Saya hanya terang-terangan membentuk DSI, Dewan Soviet Indonesia, saudara. Dia tunjukkan warnanya. Kalau dia bekerja sama dengan Uni Soviet yang ketika itu menjadi biang komunisme internasional, biang komunisme dunia, saudara. Ternyata ISDV dilindungi secara politik internasional oleh Uni Soviet. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Atas arahan Uni Soviet di tahun 1917 ISDV menggerakkan petani, menggerakkan buruh. Mereka tes gas, mereka coba-coba, saudara, bikin percobaan kerusuhan. Mereka bakar pabrik, mereka bakar perkebunan, mereka bakar pertokoan, saudara, di mana-mana. Nah, buktinya sekarang kita lihat, kalau kita buka internet, berapa banyak anak-anak muda kita yang tidak tahu PKI, bela PKI, saudara, atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan, saudara. Berapa banyak mereka bela-bela PKI. Mereka bilang PKI baik, PKI pejuang, PKI pahlawan, PKI revolusioner. Karena itu pada malam hari ini, yuk kita belajar dari sejarah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai mereka yang punya akal pikiran, punya hati nurani. Jangan lalai dari sejarah kita, saudara. Karena Nabi berpesan, orang beriman itu tidak jatuh dalam satu lubang dua kali, saudara. Jangan sampai nanti kita jatuh lagi, terjebak oleh paham-paham PKI yang ingin menghancurkan kita, saudara. Nggak sampai di situ. Umat Islam, saudara, harus merapatkan barisan. Jangan melulu kita ribut soal khilafiyah di antara kita, saudara. Jangan. Yuk kita rapatkan barisan kita, kita satukan potensi kita, saudara. Karena jika kita tidak bersatu dari hari ini, besok begitu PKI bangkit, kita hanya akan menjadi korban mereka, saudara. Hati-hati Pak Bu ya. Maka itu saya mau tanya pada malam hari ini, siap untuk mengkaji soal PKI? Saya mau tanya semua, siap mengkaji soal PKI? Mau tahu PKI? Betul? Takbir. Sallu ala. Saya akan uraikan soal PKI secara rinci. Nanti Anda yang menilai, saudara. Apakah Presiden pantas minta maaf kepada PKI atau tidak? Nanti Anda yang menilai. Apakah PKI itu pejuang atau pecundang? Apakah PKI itu pahlawan atau bajingan, saudara? Nanti Anda yang menilai. Saya hanya memberikan informasi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan konon katanya, saudara. Tidak, ada arsipnya, ada dokumennya, ada foto-fotonya, saudara. Arsip nasional. Nah, karena itu, saudara, di awal ceramah ini juga saya ingin mengingatkan kepada semua akan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, tali Allah, agama Allah, hukum Allah, aturan Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Kita harus bersatu dalam iman dan Islam. Kita harus bersatu dalam akidah. Kita harus bersatu dalam menegakkan Islam. Kita harus bersatu dalam menegakkan hukum Allah. Kita harus bersatu dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bersatu? Siap bela Allah dan Rasulnya? Siap bela Islam? Siap bela negara Indonesia? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita mulai, saudara. Perhatikan baik-baik, khususnya generasi muda yang mau tahu tentang PKI, dan nanti kita lihat bagaimana dahsyatnya peran NU dan Banser dalam melawan PKI, saudara. Kita mulai dari tahun 1914, saudara. Sebelum kemerdekaan Indonesia, 85 tokoh komunis dari Belanda datang ke Indonesia mendirikan Perserikatan Buruh Sosialis Demokratik, saudara. Diberi nama ISDV. ISDV itu
singkatan dari Industri Sosialis Demokratik Veriniki, yang artinya Serikat Buruh Sosialis Demokratik yang berpaham komunis, yang berkiblat kepada Uni Soviet. Kenapa ISDV ini didirikan di Indonesia oleh 85 tokoh komunis Belanda? Karena Partai Sosialis di Belanda hendak menggoyang pemerintahan Hindia Belanda, saudara. Kenapa mau digoyang? Karena pemerintahan Hindia Belanda, saudara, berpaham kapitalis. Jadi mereka mau goyang stabilitas politik untuk mereka jatuhkan pemerintah kapitalis yang berkuasa, agar mereka bisa kudeta ganti dengan pemerintahan komunis Belanda, saudara. Dan mereka melihat bahwa ladang Belanda ada di Indonesia. Belanda mengambil segala kekayaan Indonesia, rempah-rempah, segala macam produk pertanian, ladang, persawahan. Kekayaan Belanda diambil dari Indonesia, saudara. Maka itu tokoh-tokoh komunis ini melihat goyang Indonesia, niscaya goyang pemerintahan Hindia Belanda. Kalau pemerintah Hindia Belanda sudah goyang, bukan kapitalis, ganti dengan komunis, saudara. Itu manifesto politik mereka, saudara. Didirikanlah dan dipimpin oleh tokoh komunis Belanda yang bernama Henk Sneevliet, saudara. Apa yang dilakukan oleh serikat buruh ini? Dia merekrut para petani dan para buruh di kampung-kampung, saudara. Buruh-buruh perkebunan, buruh-buruh pelabuhan, saudara, buruh-buruh stasiun, terminal, di mana-mana, pabrik-pabrik. Mereka rekrut termasuk para petani, saudara, dengan janji kalau ikut ISDV mereka akan terlindungi secara hukum maupun politik, saudara, karena mereka resmi disetujui oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Belanda nggak sembarangan berani ganggu buruh dan tani. Dengan janji itu, saudara, berapa banyak rakyat yang tergoda, terjebak ikut ISDV, saudara, karena ada janji perlindungan, ada janji keamanan, saudara. Mereka ikut rame-rame. 3 tahun kemudian, di tahun 1917, saudara, ISDV terang-terangan membentuk DSI, Dewan Soviet Indonesia, saudara. Dia tunjukkan warnanya kalau dia bekerja sama dengan Uni Soviet, yang ketika itu menjadi biang komunisme internasional, biang komunisme dunia, saudara. Ternyata ISDV dilindungi secara politik internasional oleh Uni Soviet. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Atas arahan Uni Soviet, di tahun 1917 ISDV menggerakkan petani, menggerakkan buruh. Mereka tes gas, mereka coba-coba, saudara, bikin percobaan kerusuhan. Mereka bakar pabrik, mereka bakar perkebunan, mereka